Selamat sore karena saya bikin video ini sore hari ya. Selamat sore, kita bertemu eh, dalam materi dasar-dasar Kinovia. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan Kinovia. Apa itu Kinovia? Nah, Kinovia adalah software atau aplikasi yang digunakan untuk menganalisis gerak ya, terutama dalam olahraga. Karena olahraga itu gerakannya cepat sekali sehingga sulit dilihat mata. Nah, Kinovia ini membantu kita untuk mengukur sesuatu yang apa ya, yang gerakannya sangat cepat itu tadi. Nah, saya punya video. Saya punya video. Terus ini harus saya apakan? Nah, yang pertama kita buka dulu Kinovia. Mana Kinovia? Ini kita buka dulu Kinovia. Oke. Nah, ini interface-nya Kinovia ya. Jadi ini adalah apa ya, folder. Jadi di mana kita akan mencari file video yang akan digunakan. Terus kemudian video nanti akan muncul di sini dan di sini. Ya, tinggal klik, mau klik yang di sini boleh, mau klik yang di sini boleh. Yang pertama, kita akan import videonya. Jadi video mana yang akan kita gunakan? Kita akan menggunakan video ini ya. Klik 2 kali. Nah, dia akan masuk. Kemudian kita lihat dulu keseluruhan adegannya ya. Oke. Totalnya ada 9,28 detik. Nah, ini kita akan eh, persempit. Kita gunakan bagian yang akan kita analisis. Jadi tidak semua. Kita perkecil durasinya. Kira-kira sekian. Nah, coba lagi. Cukup. Nah, berarti sampai sini. Nah, jadi bar yang ini untuk menentukan working zone ya, area kerja. Jadi nggak semua video kita pakai untuk analisis. Terus yang bawah ini timelinenya. Oke, seperti ini. Terus kemudian ini untuk apa namanya, mengatur kecepatan video. Kita coba ya. Kalau ke kiri semakin lambat. Nah, kalau ke kanan semakin cepat. Ya. Nah, kita ingin melihat gerakannya, jadi kita perlambat videonya. Seberapa lambat ya terserah, senyamannya. Terus kemudian kita lakukan kalibrasi ya. Kalibrasi kita lakukan pada tinggi yang sudah kita ketahui ya. Tinggi atau panjang atau ukuran yang sudah kita ketahui. Jadi contohnya tinggi anak ini. Nah, tinggi anak ini adalah, kita kalibrasikan, tinggi anak ini adalah 120 cm. Oke, jadi segini adalah 120 cm ya, untuk frame yang ini sejajar. Nah, sejajar frame yang ini ya.
ini tidak berlaku. eh, nah seperti ini tidak berlaku kalau kalau diukur untuk frame yang lebih dekat. Jadi misalnya untuk daun ini kan paling lebarnya hanya sekitar 10-15 cm kan, daun jati. Tapi karena dia dekat dengan kamera, maka kita tidak bisa menggunakan ukuran yang sudah dikalibrasi sejajar dengan anaknya ini, dengan anak yang lewat ini. Jadi kita hanya bisa bekerja pada frame, pada jalur atau pada area yang sejajar dengan tempat berjalannya, area berjalannya anak ini. Semakin jauh ke sana, semakin jauh ke arah pohon sana, itu akan 120 cm-nya akan terlihat semakin kecil. Sedangkan semakin dekat ke sini, semakin dekat ke arah daun ini, 120 cm-nya akan terlihat semakin besar. Ya, itu karena perspektif. Makin jauh kelihatan makin kecil, makin dekat kelihatan makin besar. Oleh karena itu, kita harus melakukan kalibrasi pada ukuran yang sejajar atau yang berada di posisi yang sama dengan subjek yang akan kita analisis. Ya, itu hal yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai salah kalibrasi ya. Setelah kita kalibrasi, setiap kita tarik garis, ini akan muncul angka secara otomatis. Ya, jadi misalnya kita mau tahu tinggi anak ini berapa, nah, langsung muncul angka ya kan. Nah, anak ini lebih pendek, terus ini, nah anak yang kedua lebih tinggi daripada yang belakangnya, tapi lebih pendek daripada yang depannya. Angkanya juga kan, angkanya yang tengah ini juga lebih lebih eh, lebih tinggi daripada yang di belakang dan lebih kecil daripada yang di depan. Seperti itu. Tapi ini tidak berlaku untuk benda yang terlihat lebih dekat dan benda yang terlihat lebih jauh. Jadi ini hanya berlaku untuk benda yang sejajar dengan ketiga anak ini, ya, ada pada frame ini. Contohnya ini daun jati ini. Daun jati kita lihat panjangnya. Nah, tidak mungkin kan sekitar 1 meter, 1,7 cm itu segini kan tidak mungkin. Ya, kelihatan terhitung lebih besar karena dia dekat dengan kamera. Nah, itu alasan kenapa kita tidak bisa menggunakan ukuran di luar area atau di luar jalur yang sudah kita kalibrasi. Contoh lagi, kira-kira lebarnya pohon jati ini. Lebarnya pohon jati ini ya, kalau di sini 8,48 cm. Padahal ini kalau didekati ke sana, itu lebarnya bisa sekitar 20 cm lebih. Ya, kalau didekati ke sana. Tapi karena jauh dari kamera, akhirnya hanya tercatat 8,48 cm. Ini ya. Karena apa? Karena kalibrasinya nggak dilakukan di frame atau di area sejajar pohon itu. Karena kalibrasinya dilakukan lebih dekat di sini. Jadi ketika ukuran ini diberlakukan pada objek yang lebih jauh, angkanya kecil. Ya, sedangkan kalau diberlakukan pada objek yang lebih dekat, angkanya besar. Nah, ini sangat penting karena apa? Karena kalau kita lupa, kita kalibrasi di mana, terus kita lupa kita menganalisis objek yang mana, ini angkanya bisa jadi nggak valid. Ya karena faktor itu tadi. Jadi ketika kita buka Kinovia, kita harus sadar perspektif itu. Sekarang kita coba satu-satu fasilitasnya Kinovia ya. Jadi kita bisa ngapain aja di Kinovia ini. Nah, kita bersihkan dulu. Ini yang sudah dikalibrasi biarin, karena kita kan kalibrasinya kan di frame ini kan, di tempatnya anak ini jalan, dan kita mau analisis anak itu aja biar gampang. Objek bergeraknya cuma mereka. Oke, ini sudah siap. Yang pertama, jarak ya.
jarak ini bisa dibilang eh, bisa dilakukan secara otomatis kalau sudah dilakukan kalibrasi. Karena kalau belum kalibrasi, kita tarik garis, itu tidak akan keluar angka otomatis. Nah, maka kalau mau mengukur jarak otomatis, maka harus kalibrasi dulu. Terus kemudian kita bisa mengukur jarak secara manual ya, menggunakan marker atau penanda-penanda yang sudah kita siapkan di lapangan sebelumnya. Nah, kebetulan di video ini saya tidak menyiapkan penanda, jadi tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan acuan selain tinggi anak ini. Ya, jadi dari mana sampai mana itu berapa meter itu, kalau misalnya kita kita mau bikin video yang siap, yang benar-benar dikondisikan, ya jangan lupa dikasih penanda di area yang akan dilewati objek supaya eh, proses kalibrasinya enak. Itu kalau sudah dikalibrasi, ini setiap kita tarik garis ini pasti keluar angkanya. Contohnya berapa sih jarak, apa namanya, jarak langkah atau jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri ketika mereka melangkah. Ya kita cek aja. Nah, nah kita cek. Nah, misalnya si ini anak yang paling depan, kaki kanan ini sudah mau jatuh, terus kaki kiri sudah jinjit. Ini berarti kan kaki kiri sudah mau mengangkat, kaki kanan sudah mau menapak. Ini kanan kirinya bener nggak ya? Ya, yang penting kan antara dan kanan dan kiri. Nah, eh, kita lakukan pengukuran dari ujung ke ujung. Jadi misalnya kalau kita beri titik di apa namanya, ujung kaki, yang belakang juga harus nyampe ujung kaki. Ya, nah seperti ini. Berarti 5,58,41 cm. Nah, kalau misalnya kita mau apa namanya, menarik dari tumit, ya yang belakang juga harus tumit. Nah, ini tumit, belakang juga kena tumit seperti ini. Ya, nah kan, gitu. Jadi kalau mengukur sesuatu yang eh, sama seperti ini kaki kanan sama kaki kiri kan hampir sama, ada ujungnya, ada tumitnya. Nah, dari ujung ya ke ujung, dari tumit ya ke tumit, gitu. Kalau dari ujung ke tumit angkanya pasti besar, kalau dari tumit ke ujung angkanya pasti lebih kecil. Ya, jadi nanti datanya jadi tidak valid. Yang kedua adalah sudut. Jadi misalnya kita ingin tahu berapa sih sudut yang dibentuk oleh kaki kanan dengan kaki kiri, ya berapa sih sudutnya. Nah, kita pakai fasilitas angel ini, sudut. Ya, caranya begini. Penempatan sudut ini ditempatkan pada ujung ujung tulang, dan apa namanya, eh, titik sudutnya, pusat pusat rotasinya itu ditempatkan pada pusat rotasi tubuh, pusat rotasi bagian tubuh yang akan dianalisis. Nah, kalau ini tungkai, dia pusat rotasinya kan di panggul ya. Nah, di kepala femur. Nah, kira-kira di sini. Berhubung celananya hitam jadi tidak terlalu kelihatan, coba ditaruh di sini aja. Nah, ini, nah, yang satu sampai ke mata kaki kaki depan. Terus yang satu ini agak sulit kok sulit ya. Oh, di sini. Nah, nah, yang ini panggul. Panggulnya tuh di sini deh. Nah, tidak kelihatan. Warnanya kita ganti dulu. Pastikan kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ini sampai di mata kaki depan. Terus ini taruh di mata kaki belakang. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi depan ini adalah mata kaki depan, belakang ini adalah mata kaki belakang, dan posisi ini kan tungkainya lurus semua, lutut lurus. Terus titik pusatnya ini, pusat sudutnya ini ditaruh di
seni panggul ya. Dengan demikian kita bisa melihat sudutnya 51 derajat, sudut dari langkah kedua tungkai anak tersebut ya, dengan jarak 58,41 cm. Oke, berikutnya kita akan melihat kecepatan ya. Nah, kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Nah, berarti kita harus punya ukuran jarak dan harus punya ukuran waktu. Jaraknya entah kecepatan apa dulu yang mau kita analisis, yang mau kita cari. Misalnya kecepatan langkah ini ya, kecepatan langkahnya anak yang paling depan ini. Jadi seberapa kecepatan anak ini salah satu kaki dari belakang untuk mencapai depan ya. Jadi dalam satu kali langkah itu kecepatannya berapa. Nah, kita perlu gerakannya dia dulu, mulai dari awal melangkah kaki belakang ini sampai nempel pada permukaan tanah lagi di bagian depan. Kita coba, nah di sini ya kan. Nah, berarti kayak begini. Nah, dari sini tadi mana ya, ini ya, dari sini. Nah, dari sini berarti ini kita kasih tanda lingkaran ya, misalnya lingkaran merah lah misalnya. Ini aja biar kelihatan. Oh, biar kelihatan. Oke, ini kita kasih tanda di ujung di ujung jari ya. Nah, terus kita lihat bentar, itu kaki belakang ya, sampai ke sini. Nah, ini kita kasih lingkaran lagi. Kita paskan ujung jarinya juga. Nah, kira-kira begini. Terus ini lingkarannya karena hilang toh. Nah, kita bikin dia ada terus. Ya. Jadi ini kalau menggunakan kalau ini ditentang, maka lingkaran tadi hanya akan muncul dalam 20 frame, terus kemudian akan menghilang. Nah, kalau ini centangnya dikosongkan, nah maka kita bisa ngatur manual. Ini akan hilang dalam berapa gambar. Ya, video itu kan gambar yang disusun-susun. Jadi kita ingin dia ada di berapa gambar. Nah, kita klik aja always visible, selalu terlihat ya. Terus yang belakang tadi ini kita klik, ini ada thumbnail ini ya, kita klik di sini. Nah, lihat kelihatan toh. Jadi ini seperti shortcut ya. Jadi kalau kita klik salah satu dari gambar kecil ini, maka kita akan diarahkan ke titik di mana kita melakukan pengeditan. Nah,
titik yang pertama ini tadi kan kalibrasi, terus titik yang kedua ini tadi bikin sudut, sudah saya pindah ke sini sudutnya, terus titik yang ketiga ini kan lingkaran yang belakang, titik yang keempat ini lingkaran yang depan. Nah, ini juga persistennya centangnya saya hapus, terus klik always visible, jadi ini akan ada terus ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat adegannya. Nah, seperti ini, belakang, depan, nah seperti itu kan. Nah, kita cari dulu jaraknya. Oke, kira-kira ini ya. Kita paskan tengahnya. Oke, gitu. Terus kemudian satuan jarak kita sudah punya. Mana tadi? Oke, ini satuan jarak kita sudah punya. Ini persistennya juga kita bikin always visible. Nah, ini oke. Terus kemudian waktu ya. Jarak sudah, terus sekarang waktu. Nah, jaraknya 118,37 cm. Nah, sekarang waktunya berapa detik? Kita pakai fasilitas stopwatch. Ini ada fasilitas stopwatch, terus kita taruh aja bawahnya sini. Nah, terus kakinya ini kan akan terangkat toh, maka kita klik tombol start di sini, start stopwatch. Nah, terus kita biarkan jalan. Nah, kalau sudah menapak begini, stopwatchnya kita hentikan. Nah, kita sudah punya ukuran jarak, sudah punya ukuran waktu ya, 0,64 detik ya. Nah, kita sekarang hitung aja pakai kalkulator. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, berarti kan jaraknya adalah karena kita mau menggunakan satuan meter per detik ya, meter per sekon ya. Kalau kilometer per jam kan ini terlalu pendek, susah nanti. Kita pakai meter per detik ya, meter per sekon. Berarti satuan sentimeter ini kita bikin jadi meter dulu. Nah, caranya gimana? Ya dibagi 100 saja. Berarti jadi 1,18 ya, 1,18 meter, terus dibagi ini 0,64 detik, 0,64. Nah, dapat 1,84 meter per detik. Nulisnya bagaimana? Ini ada fasilitas tulis teks, kita tulis aja di sini 1,84 meter per sekon. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kecepatan langkah kaki kanan ternyata ya, ini kelihatan kaki kanan. Ini kecepatan langkah kaki kanan mulai dari diangkat sampai menapak lagi, seperti itu. Nah, sebetulnya kita bisa melakukan cara otomatis. Kalau kita sudah melakukan kalibrasi, itu kita bisa melakukan pengukuran kecepatan tadi secara otomatis. Jadi seperti ini contohnya. Ya, kita cari mana tadi? Kita cari posisi di mana? Nah, ini.
kaki awalan ya, kaki kanan ada di belakang sampai kaki kanan ada di depan. Ini kita bisa pakai fasilitas trackpad ya. Jadi kita ngetrack kaki ini ya. Jadi misalnya taruh aja di mata kaki ini, tapi ini kaki kanan. Oke, kemungkinan nanti akan ketutupan kaki kiri, tapi tidak apa-apa, kita coba. Nah ini klik kanan di tanda silangnya tadi ya, karena tanda silangnya, tanda plusnya tadi lumayan kecil, jadi agak sulit diklik. Nah, klik trackpad ini ya. Nah, ada dua kotak ini kotak ini dia akan mengidentifikasi sesuatu yang ada di pinggir-pinggirnya. Terus yang kotak kecil ini juga mengidentifikasi sesuatu yang bergerak, mana yang bergerak. Jadi ini masalah teknisnya Kinovia ya, saya kurang paham juga, tapi yang pasti kotak ini akan membantu melakukan track oleh titik yang ada di tengah ini. Nah, sudah klik trackpad kan, lalu kita biarkan jalan. Oh sorry, oh ini coba. Oh kok enggak mau, sebentar. Restart. Oke. Nah coba. Oh enggak mau, enggak kedetek berarti. Nah kalau seperti ini kita coba pada titik lain. Nah di delete dulu, terus kita coba pada titik lain, sandalnya misal. Jadi kalau bisa cari warna yang berbeda dengan warna lingkungan, karena ini kan yang ngerjakan kan software kan komputer yang ngerjakan. Jadi komputer perlu tahu mana sih yang bergerak. Nah kita ngasih tahu komputer mana yang akan di track. Nah merah-merahnya saya turunkan dulu sedikit biar tidak ganggu. Nah ini misalnya di sandal ya, sandal ini kan coklat terus sandalnya hitam. Nah terus klik kanan, biasanya harusnya mau. Kita coba. Tidak mau juga. Oke, coba kita trackpad, terus konfigurasi combat pad, projection, label, kaki kanan, ukurannya, lupa ini, speed, terus style, garisnya seperti ini, warnanya kita bikin cerah ya. Nah seperti ini. Coba. Nggak mau, kurang entah apa yang kurang. Kadang-kadang ya gini, jadi komputer kadang-kadang nggak bisa baca. Oke, coba kita cari titik lain yang bisa di track. Ini sebelumnya mulai kebaca. Oke. Contoh aja ya, coba jangan kaki, coba anaknya ini aja ya, yang mungkin komputer mau. Ini kan ada biru-biru nih, biru-biru di antara hitam-hitam, di antara baju hitam. Nah biasanya gini mau. Nah contoh, coba play. Nah mau kan? Nah mau kan? Oke, terus konfigurasi labelnya, jadi kecepatan jalan.
Nah, jadi seperti ini. Yang diukur apa? Ya kecepatan. Nah, kalau klik distance yang ya nanti akan muncul angka jarak. Nah, stylenya ini warna merah. Ini terserah mau dibikin gimana. Oh, susah. Biar. Oke. Terus kita biarkan aja jalan. Oke, kita ulangi. Nah, itu. Nah, ya kan. Nah, berhubung ini pekerjaan apa ya, pekerjaan seperti editing video, jadi mungkin komputernya akan agak nge-lag ya, akan agak macet-macet, tapi nggak apa-apa ya, kita harus sabar. Nah, ini kecepatannya 1,16 meter per second, meter per detik kecepatan jalannya ya. Valid atau tidak ya, kemungkinan ya nggak begitu valid, tapi ya setidaknya kan ini yang bisa kita lakukan untuk mengukur, mengira-ngira kira-kira segitulah gitu. Kalau mau benar-benar valid ya lakukan pengukuran yang lebih terstruktur, yang lebih terorganisir gitu. Oke, terus ada fasilitas apa lagi? Nah, kita coba satu-satu. Key image. Nah, key image tuh ini ya. Misalnya ada suatu momen yang kita suka ya. Nah, misalnya ini add key image. Nah, ditambah ini. Nah, kalau kita klik ini nanti kita akan langsung diarahkan pada frame ini. Contohnya misalnya kita sembarang ya, misalnya ini. Nah, setiap kali kita klik ke image ini kita akan diarahkan pada adegan di mana kita melakukan editing atau melakukan sesuatu yang kita tandai. Ini ibaratnya kita tandai lah. Nah, contohnya ini yang belakang tadi ya. Nah, ya kan, adegan apa? Adegan mereka menoleh ke sana, menoleh ke arah rumah itu, ya kan. Nah, terus kalau ke image yang ini kalau saya klik, nah ini adalah adegan di mana saya menempatkan apa namanya, track untuk kecepatan ini, merah ini. Nah, kalau ke image yang pertama, nah ini adalah saat saya melakukan kalibrasi ya, tapi garisnya sudah saya pindah ke pinggir ini. Nah, jadi setiap kita melakukan suatu hal itu nanti akan nambah key image di sini satu gitu. Jadi nanti kita bisa ya, kalau kita ingat tadi key image yang mana, kita tinggal klik aja, nanti akan langsung diarahkan ke situ. Nah, ini tadi saat kita membuat sudut itu, tapi sudutnya saya pindah ke atas ini. Nah, kan begini tadi kira-kira. Nah, kan begini tuh. Terus kemudian fasilitas apa lagi? Ini move. Ya, ini gambar tangan ini untuk mindah-mindah. Jadi misalnya kita mau pindah lingkaran ini, diklik aja lingkarannya, bisa pindah gini. Ya, sudutnya ya, ini garis ya, drag and drop ya. Terus kemudian ini show comment. Coba kita klik. Nah, misalnya di detik di menit ke 384 saya kasih komentarnya apa misalnya. Nah, mereka menoleh ke kamera, misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian ini ada teks ya. Ini untuk nulis teks seperti saya lakukan tadi. Misalnya kita kasih judul apa ya, analisis kecepatan gerak tungkai, misalnya seperti itu ya. Ini tergantung kebutuhan kalian mau menuliskan apa di sini ya. Bisa beberapa. Jadi misalnya untuk menandai ini tadi
Ini misalnya kita kasih tulisan track kecepatan tubuh. Oh, jangan di enter. Nah, seperti ini. Terus ini juga bisa diganti warnanya. Warnanya misal kurang terang, hijau misal. Nah, seperti ini. Nah, contohnya. Terus kemudian apalagi sebelah kanan ini ada pensil. Nah, ini untuk nyoret-nyoret. Jadi misalnya ya kita mau nyoret-nyoret apa di sini? Mau nyoret ini adalah area pijakannya, atau kita mau nyoret, mau ngasih tanda panah ke sana arah geraknya. Nah, terserah. Warnanya coba kita ubah ke kuning. Nah, seperti ini. Aduh, salah. Tuh. Oh, karena ini satu garis maka merubahnya satu-satu. Nah, seperti ini. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ini pensil untuk nyoret-nyoret. Terus kemudian garis, ya seperti tadi, garis kalau ditarik seperti ini, ya sesuai kebutuhan. Terus kemudian ini lingkaran, biasanya lingkaran untuk nandai, biasanya ini kepala. Nah, color and persistent dikasih gini dulu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya begini, lihatlah lingkaran merah. Nah, terus ini cross marker. Cross marker ini biasanya digunakan untuk nge-track atau untuk memberi titik, ya, memberi titik-titik. Jadi misalnya ini titik 1, titik 2, atau ini anak yang belakang ini titik 1, 2. Jadi untuk kasih titik. Nah, misalnya seperti ini. Titiknya mau ditempatkan di mana ya terserah apa yang dibahas gitu. Terus kemudian ini sudut. Nah, sudut ya seperti tadi ya caranya ya. Terus kemudian stopwatch. Nah, stopwatch seperti tadi caranya itu klik dulu dimanapun stopwatchnya. Terus kalau misalnya frame ini adalah adegan mulainya, ya klik start stopwatch. Terus biarkan jalan sampai adegannya selesai. Nah, di mana gerakan itu ingin selesai diukur, ya klik stopwatch gitu. Terus kemudian nah ini adalah perspective grid, ya. Perspective grid ini alat untuk membantu kita menemukan perspektif, ya. Nah, kalau ini penuh dengan imajinasi bikinnya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk apa ya? Untuk mengetahui perspektif, ya. Jadi misalnya semakin jauh kan semakin kecil, semakin jauh semakin kecil. Nah, ini kita perlu acuan. Contohnya misalnya kayak jalan raya. Jadi semakin ke sana kan semakin kecil. Yang bagian pinggir ini dipaskan dengan jalannya. Jadi kita bisa tahu, akhirnya kita bisa menggunakan per kotak ini. Jadi kita bisa gunakan per kotak. Jadi misalnya 1 meter untuk yang 1 meter untuk yang di dekat kamera sekian. Nah, 1 meter untuk yang agak jauh dari kamera seberapa? Nah, sekian. Terus 1 meter untuk yang agak jauh lagi dari kamera seberapa? Nah, sekian gitu. Jadi ini bisa untuk alat bantu kalau penempatannya benar, kalau ukurannya benar. Nah, ini agak tricky. Kalau saya biasanya cuman untuk membayangkan perspektifnya, sama juga untuk ini biasanya. Jadi contohnya seperti ini untuk membantu melihat apakah ada perbedaan gerak, apakah ada gerakan vertikal horizontal yang terjadi. Ya, jadi misalnya seperti ini. Nah, lihat. Nah, kepalanya kan naik turun. Nah, lebih jelas kalau ada garisnya seperti ini. Nah, ya kan? Nah, seperti ini. Kepalanya naik turun. Nah, berarti kan gerakan berjalan memang bergelombang, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ini bisa digunakan untuk membantu kita untuk melihat suatu gerakan. Apalagi
magnifier. Nah, ini untuk membesarkan ya, membesarkan zoom. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu detail tentang sesuatu yang di situ kecil, daripada kita lihat melotot ke kamera, ke layar monitor, nanti mata bisa sakit. Nah, kita magnify, kita perbesar seperti ini, untuk memastikan hal yang kelihatan kecil gitu ya. Itu terus kemudian ini ada color profile. Tadi kan kita setiap kali memasukkan teks warnanya selalu kuning, baru setelah itu saya ganti merah, saya ganti hijau. Nah, ini kalau kalau kita mau bikin color profile kesukaan kita, jadi pertama kali bikin teks warnanya apa, misalnya warna merah, ukurannya berapa, misalnya 18, apply. Jadi setiap kali kita bikin teks ya, saya magnify-nya saya tutup dulu. Nah, setiap kali kita bikin teks ya pasti merah ukuran 18. Ini contoh tuh kan. Nah, seperti itu ya. Yang lain juga bisa, misalnya kita mau bikin marker. Nah, markernya itu setiap kali kita mau tempel warna apa, misalnya biru. Sudutnya setiap kali kita bikin sudut warna apa, misalnya oranye. Stopwatchnya warna apa, biru muda. Nah, seperti itu ya. Yang perlu saya tekankan adalah Kinovia ini adalah alat ya. Kinovia ini adalah alat. Jadi validitas, reliabilitasnya itu tergantung pada metode pengukurannya, metode penggunaannya, dan siapa yang mengukur. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan Kinovia, sudah sering melakukan pengukuran begini, otomatis kan kita akan semakin teliti pada hal-hal kecil. Nah, itu ya kita akan lebih dapat data yang valid. Tapi kalau kalau kita belum biasa, kita masih meraba-raba terus lupa, oh iya lupa perspektifnya, oh lupa ngukurnya, lupa apa namanya, lupa kalibrasi di mana, terus dan sebagainya, itu akhirnya kan data jadi tidak valid. Terus yang paling berpengaruh adalah metode pengukurannya. Jadi kan contohnya seperti ini. Ini anak ini berjalan dari kanan ke kiri ya. Saya tidak bilang dari utara ke selatan, tapi dari kanan ke kiri. Sebelah sana itu kalau nggak salah timur, sebelah sana barat. Nah, anak ini berjalan dari timur ke barat, atau dari kanan ke kiri, dan kamera saya tegak lurus menghadap menghadap lintasannya mereka. Kenapa? Supaya gerakan tubuh mereka itu saya bisa melihat dari sisi tegak lurusnya, dari sisi 90 derajatnya. Dengan demikian apa namanya, saya bisa melihat keseluruhan gerakan. Tapi kalau kamera saya serong, nah kalau serong itu kan nanti sudutnya agak agak apa ya, kalau misalnya ini seperti ini, dari kanan ke kiri itu kan, kalau kamera tegak lurus, itu kan kamera bisa melihat sana sama sana, ya kan. Tapi kalau enggak tapi kalau enggak kalau misalnya seperti ini, kalau kameranya tidak tegak lurus, misalnya kameranya serong ke sana ya, nah seperti ini. Nah, ini ukuran panjangnya mungkin akan terlihat beda antara yang di sini sampai ke sini. Ini akan kelihatan lebih pendek. Karena apa? Karena menyerong ya. Kalian bisa coba apa namanya, coba praktek pakai penggaris. Kalau kalian lihat dari sisi apa, kalau kalian lihat dari sisi tegak lurus, itu pasti panjangnya benar segitu. Tapi kalau kalau coba diputer, itu nanti pasti panjangnya akan berkurang. Nah, panjangnya pasti akan berkurang gini terus. Nah, akhirnya kita melihatnya sejajar, terus akhirnya eh, panjang lagi sampai kita melihatnya tegak lurus lagi. Ya, bisa dibayangkan ya, agak susah dibayangkan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ini tegak lurus ya, saya hapus saja dulu biar nggak bingung. Memang kalau belum biasa eh, agak sulit membayangkan. Jadi sebenarnya saya perlu praktek lapangan langsung. Nah, misalnya seperti ini. Nah, anggap aja ini penggaris.
Nah, bisa bayangkan ya, ini misalnya penggaris, terus penggaris ini saya puter. Penggaris ini saya puter. Nah, maka dia akan kelihatan menyempit. Ya toh. Padahal bukan menyempit, tapi itu saya puter. Terus kemudian dia akan kelihatan memanjang lagi. Ya. Nah, itu juga perspektif. Jadi eh, pada sudut mana kita optimal melihat suatu objek itu adalah pada sisi tegak lurusnya. Ya. Makanya sebisa mungkin penempatan kamera itu tegak lurus dari subjek yang mau diukur, yang mau dianalisis. Mungkin lebih jelasnya seperti ini ya, saya peragakan pakai kamera. Nah, jadi laptop ini panjangnya panjangnya ini 29 cm. Terus lebarnya ini 20 cm. Tapi ketika laptop ini tegak lurus ya, kameranya nah begini. Ini kameranya tegak lurus. Ya, kelihatan 29 cm. Tapi ketika saya putar, nah akan semakin kecil kan? Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, terus akhirnya kelihatan tipis kan? Nah, seperti ini. Padahal panjangnya tetap 29 cm. Tapi di kamera ini kan hanya kelihatan sekitar 3 cm. Karena apa? Karena perspektif, ya. Nah, terus saya putar lagi. Nah, saya putar. Nah, ini serong 45 derajat. Lihat. Ini panjangnya tetap 29 cm, tapi di kamera nggak kelihatan 29 cm. Karena apa? Karena serong. Ya. Nah, ini saya putar, nah, akhirnya tegak lurus. Nah, baru kelihatan panjang lagi. Ya, kelihatan 29 cm lagi seperti itu. Jadi kalau kalau ini serong, nah semakin serong semakin sempit. Ya kan? Semakin tegak lurus ukurannya jadi pas. Itu horizontal. Vertikal juga sama. Ini lebarnya 20 cm, tapi begitu begitu nah saya putar, dia akan nyempit 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 ya kan. Nah, ini nggak mungkin. Ini kalau kalau diukur di Kinovia ini nggak mungkin 20 cm. Karena apa? Karena serong. 20 cm-nya seberapa? Segini. Nah, ini juga kalau serong nggak mungkin 29 cm. Ya, sorry. Nah, kayak gini. Ini kalau kalau diukur di Kinovia ini nggak mungkin 29 cm. 29 cm-nya seberapa? Segini. Ya. Ini masalah perspektif. Maka pastikan kamera itu tegak lurus objek yang akan diukur. Nah, itu aman. Oke, seperti itu. Oke, sekian tutorial dari saya. Ini adalah dasar-dasar cara penggunaan Kinovia. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.